Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak, jangan. Kalau ribut kita Betawi Batak, nambel ban sama siapa? Ayo dah, kalau bukan mesin Lai. Oke Lai. Dua lobang Lai. Kampung-kampung sekarang tuh Harapan Indah Bekasi itu tadinya sawah semua. Yang ada itu bunderan tuh, itu dulu namanya Sasak. Sasak Kapuk, tempat perjuangan almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasak Kapuk bersama Laskar Hizbullahnya. Beliau salah satu tangan kanannya adalah engkong saya. Ini yang gak masuk sejarah. Almarhum wal maghfurlah engkong Kiai Matali. Tangan kanan beliau engkong saya yang nemenin almarhum Kiai Nur Ali al-maghfurlah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Apa? Jangan bikin statement yang bikin provokasi. Semakin panjang jenggot semakin goblok. Kan ini provokasi bang. Masjid mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan Pancasila. Dan udah diamalin sama kita orang-orang NU. Pancasila udah diamalin sebenarnya bang. Kapan? Ketika ada orang mati kan tahlilan. Bener kan? Tahlilan. Dalam tahlilan aja kita sudah mengamalkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lagi tahlilan orang meninggal, yang dibaca apa? Kulhu. Bener kan? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Berarti salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Cuman yang namanya adil bukan berarti satu-satu, bukan, itu belum adil. Yang disebut adil ya enggak, kalau kita punya anak SD ongkosin ceban sekolah, kalau SMP lah 20.000. Kenapa? Itu baru adil, sesuai daripada pengeluarannya. Bener kan? Makanya jamaah beda sama kiai. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jangan lupa like, share, and subscribe channel itu Bang JDL Bagir. Oke, semoga berkah. Pada Ustadz Nur Fadilah dipersilahkan. Shollu ala Muhammad. Ya Rabb. Ada orang tuamu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal mu'minuna ikhwatan fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para guru-guru, para kiai yang hadir begitu banyak di tengah-tengah kita. Di antaranya guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Haji Sulaiman Rohimi, ada Kiai Haji Rahmat, ada guru saya Kiai Haji Nur Sasi, ada guru saya juga yang baru saja ceramah Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Lutfi Zawawi selaku Ketua Umum Fuhab dan Ketua Sholat Subuh Gabungan abang saya Bang Ustadz Kiai Haji Madani Madali, ada sekjennya Bang Hamzah Ustadz Kiai Haji Hamzah Ahmad, dan banyak guru-guru yang lain yang mohon maaf gak kesebut karena kebanyakan kiai. Pokoknya kalau lewat sini kesandung kiai. Para jamaah dan terkhusus
seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Wiqayah, dan para bapak hadirin yang insya Allah kumpul dan hadir kita dalam rangka pelaksanaan halal bihalal, sekaligus kita pembukaan subuh gabungan yang insya Allah kumpulnya kita, hadirnya kita semua Allah kasih sehat walafiat, Allah jauhkan dari penyakit, dan mudah-mudahan kita semua mendapat berkah. Saya makmuman saja sama beliau karena banyak guru-guru kita yang hadir. Tadi telah kita banyak mendengar nasihat yang sangat berharga dari guru kami Al-Mukarram Ayahanda, saya panggil ayah beliau, Kiai Haji Lutfi Zawawi, yang saya yakin apa yang beliau sampaikan tadi banyak manfaat buat kita semua. Hari ini kita berhalal bihalal setelah kita melaksanakan ibadah Ramadan 1 bulan penuh. Maka masuk bulan Syawal semakin meningkat kualitas ibadah kita setelah 1 bulan kita latihan. 1 bulan Ramadan dilatih kita sabar, dilatih kita disiplin, dilatih kita peka. Semua itu ada dalam pelajaran ibadah puasa. Puasa mengajarkan kita disiplin, disiplin makan minum. Kalau belum waktunya jangan dimakan, jangan diminum. Barang yang halal di siang hari jadi haram. Kenapa? Karena belum waktunya. Halalnya habis maghrib. Ini merupakan salah satu latihan dan kita tingkatkan persiapan 11 bulan yang akan datang dari Ramadan. Disiplin kita nih sekarang banyaknya disiplin ditongkrongin doang. Percis anak muda naik motor tengah malam, lampu merah nyodok terus. Di depan diberhenti nama polisi, "Prit, berhenti." "Siapa?" "SNK?" "Punya Pak." "SIM?" "Ada Pak." "Tahu lampu merah?" "Ya tahu Pak." "Kenapa jalan terus?" "Saya kagak tahu, ada Bapak." Artinya apa? Disiplin kita masih ditongkrongin. Kita pengen alhamdulillah kelar Ramadan disiplin dalam segala lini. Disiplin dalam keadilan, disiplin dalam bermasyarakat, disiplin dalam persatuan. Kita telah punya tema hari ini, keberagaman. Tadi udah disampaikan, semua kita ini beda. Beda jangan dianggap musuh. Maka semua itu bisa disatukan lewat masjid. Perbedaan itu ada dalam masjid. Ini salah satu simbol demokrasinya umat Islam ini bang, masjid. Kenapa? Karena di masjid ada aturan yang enggak tertulis. Apa itu aturannya Pak Ustadz? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu, itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu teh. RW buka sepatu. Lurah masuk masjid lah buka sepatu. Camat masuk masjid copot sepatu. Gubernur masuk masjid buka sepatu. Nur. Presiden masuk masjid lah buka sepatu. Semuanya sama. Nggak ada orang kelas 1 dalam masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil bang. Orang mau datang dari mana kek? Lu datang dari mana bang? Udah dari Kidul, ngadep Ngulon. Nah dia teman kita dari mana? Dari Wetan tuh, ngadep Ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep Ngulon juga lu. Semuanya sama kok di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat bacaannya sama, gerakannya sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna bineka tunggal ika, beda tapi satu tujuan. Islam udah ngajarin Pancasila bang. Sebelum ada Pancasila dicetusin, udah duluan Islam ngajarin. Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing, rame. Teman kita dari Padang, Allah nan gadang, takbir begitu. Malaikat nyaut ranca bana. Kacau.
Yang dari Sunda Gusti Allah nu ageng. Malaikat nyaut nanaonan si lain euy. Kacau. Kenapa? Karena semua kita disatukan melalui demokrasi masjid. Kita pengen jadi masyarakat masjid. Di masjid jangan bicara suku, jangan bicara soal warna kulit. Warna kulit kita begini emang kita mesen. Kita kagak mesen. Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini emang kita mesen. Jangan ngatain orang. Ini kadang-kadang kita usil banget. Itu orang hidungnya lucu ya, hidung orang aja bacain, lo orang kagak mesen. Kurus gemuk mah memang udah dari sononya. Nah kalau beliau kayak Lutfi lo wajar, talimnya di mana banyak, bawa besek dibawa pulang. Nah kalau saya ceramah besek saya jual, makanya kurus. Agenda, ya Allah. Nih bang, diajarin kita, nggak usah ngomongin suku dah. Siapapun dia, dari suku apapun dia, kalau sudah masuk masjid, saudara kita, bener. Betawi kagak boleh ribut sama orang Jawa. Kalau Betawi ribut sama Jawa, kontrakan kosong. Jangan. Orang Betawi nggak boleh ribut sama orang Batak, jangan. Kalau ribut kita Betawi Batak, nambel ban sama siapa? Ayo dah, kalau bukan mesin Lai, oke Lai, 2 lobang Lai. Nih, kenapa? Masjid mendidik kita masyarakat luar biasa, demokrasinya. Ini diajarkan kita kebersamaan, kekompakan, kerukunan di sini bang. Nih apa nih masuk bawa tentengan? Oh gelas. Gue kira udah mau kelar acara. Ayo kita kepengen bang kebersamaan itu. Nih diajarin kita disiplin. Jangan sampai kita kalah dengan umat-umat yang lain. Kegiatan masjid dengan gereja kadang-kadang kita kalah bang. Kalah auto manage. Itu kalau bahasa kerennya. Gereja ini hari Senin, Kemis, Rebo ada kebaktian, ada kegiatan remajanya, ada kegiatan ibu-ibunya. Ada masjid yang bukanya hari Jumat jam 9, tutup jam 2, buka Jumat depan. Kita kadang-kadang kalah manajemen kita. Berapa banyak rumah sakit Islam yang menjadi rumah Islam sakit? Manajemennya kurang. Dari segi pendidikan kita luar biasa bang. Kampung-kampung sekarang tuh Harapan Indah Bekasi itu tadinya sawah semua. Yang ada itu bunderan tuh itu dulu namanya Sasak Kapuk, tempat perjuangan almarhum wal maghfurlah Ki Haji Nur Ali yang terkenal peperangan Sasak Kapuk. Bersama Laskar Hizbullahnya beliau, salah satu tangan kanannya adalah engkong saya. Ini yang gak masuk sejarah. Almarhum wal maghfurlah engkong Kiai Matali. Tangan kanan beliau engkong saya yang nemenin almarhum Kiai Nur Ali al-maghfurlah jalan kaki dari Bekasi ke Yogyakarta cuma pengen bertemu dengan Panglima Jenderal Sudirman. Bahkan beliau ngikut perjanjian Linggarjati. Bahkan Bung Karno sebelum memproklamatorkan tuh proklamasi malamnya ke Rengas Dengklok Karawang ditemenin sama Ki Nur Ali, engkong saya pun ikut. Artinya apa? Ini salah satu perjuangan ulama-ulama kita di mana aja, kampung udah pada berubah. Lihat sekolah-sekolah yang dibangun di situ, Harapan Indah bang, tadinya sawah semua jadi perumahan. Bukan Jakarta doang, udah pinggir-pinggir Bekasi. Yang punya siapa? Sipit. Bener. Dia bangun KFC, Dunkin Donat, Pizza Hut, Hoka-Hoka Bento, ada Leko, Burger and Grill, Mangkabayan, Riung Tenda, Inul Vista. Ada semua.
ada pasar modern di situ, ada gereja terbesar namanya Santo Albertus, belakangnya dikit BKT. Daerah saya tuh, kampung saya Bang, Muara Tawar, itu daerah Magel. Ngerti Magel? Jakarta nggak diaku, Bekasi kejauhan. Paling ujung. Makanya dari pertama kali corona pandemi sampai sekarang kagak ada dapat bansos. Bener ini Mas, serius. Nggak ada yang perhatiin. Sampai sekarang Bang. Udah sampai 2 tahun ini, udah mau ulang tahun lagi besok dia. Itu si corona, gara-gara dia kemarin-kemarin nggak bisa kumpul begini kita. Membayang pakai disilang-silang, ek semuanya. Bener Bang. Gua jualan nggak boleh pinggir jalan, digerebek, nggak pakai masker, dicari, didenda 2,5. Bener, nggak punya duit suruh push up, suruh nyanyi, nyapu jalanan, masukin kurung batang. Keluar rumah kagak, ngendep aja di rumah. Keluar takut ketemu orang, salaman ogah, pakai masker sampai double sekali keluar. Gua ilaha illallah, makan jengkol mau petek, lupa sikat gigi pakai masker. Udah kan ngendep di situ Bang, nguap aja. Nah jangankan yang begitu, saya pakai kacamata, pakai masker, ngembun kacamata. Itu yang model begitu. Orang pada takut semua, beritanya bangatan hebat. Mudah-mudahan kita kan udah pada paham Bang, jaga kesehatan, amin. Udah tahu semua. Nih makanya yang luar biasa Bang. Terjadi di mana-mana tuh perkembangan mereka. Auto manage kita kurang, makanya kita kepengen kebersamaan ini. Kita sering ngomong kerjasama, tapi jarang kita ngelakuin sama-sama kerja. Benar? Beda boleh, marahan jangan. Kita disuruh 3M. Jangan lupa masyarakat, 3M. Waleho di mana-mana, 3M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Benar kan? Iya, kita 3M. Dia 17M dia. Loh, banyakan dia. Loh kita suruh 3M, dia 17M, kan sial diangkalan. Rakyat lagi susah diembat juga, najong bener dah. Cara kita kalau emang lu benci sama Habib Rizik, silakan, itu urusan lu. Saya kata gitu. Hak masing-masing, benci sama Habib Rizik, sebenci-bencinya benci sama Habib Rizik. Tapi ngomongnya jangan pakai seragam dong. Bener. Ini kan jelekin namanya citranya TNI. Kalau begitu, lah pakai seragam ngomong, bila perlu bubarin aja. Mana habis apel, kan sial diangkalan. Sekolah lagi. Begitu Pak, jangan begitu. Masing-masing artinya apa? Jangan bikin statement yang bikin provokasi. Semakin panjang jenggot, semakin goblok. Kan ini provokasi Bang. Ada tuh videonya. Mendingan pakai baju batik buat sholat daripada gamis buat demo. Ini kan provokatif. Cara kita kalau udah jadi tokoh jangan ngomong begitu. Yang sholat Jumatnya di Monas kagak sah, tidurnya ngilernya di Istiqlal, salah. Ini namanya provokatif. Redam yang model begitu, jadilah kita lem. Bener. Artinya apa? Kalau sudah di atas pada begitu, yang bawah udah pada ngasah golok. Artinya kalau udah pada ribut, ayo kita jaga kebersamaan ini. Jangan sampai kita diadu domba Bang. Jujur sekarang tadi Bang Kepala Kemenak kita ngomong, banyak udah informasi di mana-mana ya enggak tentang masalah haji batal tahun ini. Bener kan? Saya lihat di Facebook batal katanya haji. Di TikTok juga saya ngelihat di TikTok. Kan perlu ditanyain ya. Pokoknya jangan nyebar-nyebarin katanya tadi yang begitu. Kalau belum tahu urusannya jangan ngomong gitu. Saya emang lihat di Facebook doang Pak Haji. Saya ngeliat di TikTok gitu, berita begitu. Bener apa kagak? Saya kagak komen, kagak. Saya juga pengen nanya juga, bener apa kagak ini? Ya, wajar kita nanya sama beliau ya Gur. Kita nanya, tapi ada penjelasannya. Sila ngomong tuh, ngeritik mulu tuh, tangkap lah. Yang tangkap aja, memang kita capung. Tangkap aja. Bener Bang, nih sekarang kita dunia kritik dibungkam begitu. Nggak perlu marah sebenarnya. Orang kritik itu jangan dianggap musuh. Itu doang Bang. Kita ngeritik bukan berarti kita musuh, benci sama pemerintah. Enggak, justru perbaharui dong. Makanya kalau kita jadi sholat nih di jamaah, kita kan harus jamaah nih. Kalau udah masuk masjid semua kan kompak. Ada imam, ada makmum.
Lah kalau sholat jamaah begitu. Makmum doang kagak ada imam, berarti kagak ada yang mimpin. Bener. Imam ada makmum. Pelajaran buat kita. Dalam bermasyarakat ada pemimpin, ada rakyat. Makmum siapa aja boleh. Lah tibang makmum. Ustaz dia kan tukang mabok itu, boleh jadi makmum. Lah boleh. Lah tibang makmum. Bacanya kagak fase Ustaz, boleh. Lah boleh. Ketinggalan 1 rakaat aja boleh bang jadi makmum. Tapi nggak sembarang jadi imam. Imam memimpin orang banyak. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau. Bener? Lah iya, makanya ada syarat jadi imam. Pertama bacanya kudu fase jadi imam. Yang cadel, bindeng jangan. Minggir dulu, tahu diri. Artinya apa? Yang cacat hukum jangan jadi pemimpin. Orang mantan bisi penjara, jadi BUMN, dia komisaris kan PA. Nggak boleh yang begitu, minggir dulu. Sama-sama fase bacaannya. Ada yang kedua syaratnya, yang lebih alim, yang lebih paham ilmu agama. Artinya apa? Yang lebih tahu maunya makmum bagaimana. Makmum tuh pengennya enggak banyak-banyak. Sembahyang tuh kalau jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya, segitu doang. Ini mentang-mentang jadi imam sholat takbir Allahu Akbar, mana maghrib Al-Fatihah Al-Baqarah juga baca, Yasin, Tabarok. Makmum di belakang ngikutin, bener kan? Yang namanya makmum nurut, ngikutin dia. Cuman kan hatinya ngomong, besok gua kapok membayang meluh. Nah, ngerendeng tuh hati bang. Iya, yang tahu maunya rakyat apa. Rakyat tuh pengennya sekolah kita gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang. Bener bang? Mau yang lebih alim. Sama-sama alim Ustaz, loh fasenya sama, alimnya sama. Syarat yang ketiga, yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Yang tua artinya lebih dewasa, menyikapi kejadian-kejadian, kebijakannya ngenakin rakyat. Benar, rakyat disuruh jaga prokes, pakai semua. Dia mau rame-rame kumpul, sembahyang jaga jarak. Giliran selfie, mentok semua rapet. Ya kan? Sembahyang pada mencar. Giliran selfie nyatu jadi satu. Tuh, artinya apa? Yang lebih tua. Sama-sama tua umurnya, saya lihat Ustaz, lahirnya bareng. Di KTP-nya gue lihat bareng ini. Mana ulang tahunnya bareng kemarin. Sama umurnya, sama Ustaz. Ya udah, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Memang tinggalnya bareng Ustaz, dari masih kecil kan CS kental ini. Habis dah syarat fikih, habis. Syarat yang kelima, ini tambahan doang dari saya. Alimnya sama, fasenya sama, tuanya sama, umurnya, yang tinggalnya bareng juga, yang bininya lebih dari satu, yang berhak jadi imam. Iya dah, karena dia kan lebih sabar bang, bini dua. Yang sabar yang dicari, pulang ke sana dikunciin pintu, pulang ke sana dikunciin pintu. Akhirnya tidur di masjid di kolong bedung. Nih kita kepengen bang, kebersamaan kompak, enak kita kalau kompak. Artinya apa? Masjid mengajarkan kita demokrasi, mengajarkan Pancasila, dan udah diamalin sama kita orang-orang NU. Pancasila udah diamalin sebenarnya bang. Kapan? Ketika ada orang mati kan tahlilan, bener kan? Tahlilan. Dalam tahlilan aja kita sudah mengamalkan Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lagi tahlilan orang meninggal, yang dibaca apa? Kulhu. Bener kan? Kulhu Allahu ahad, Allahu samad. Berarti salah satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam tahlilan manusianya adil dan beradab. Adil, duduknya bareng semuanya, rata. Beradab, salaman ketemu, bener kan? Duduk bareng. Ketiga, persatuan Indonesia, kompak, yang kaya yang miskin tahlil, nggak ada dibeda-bedain, tempatnya duduk bareng. Yang keempat, sila apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin, ada yang mimpin tahlil. Sebelum ada yang mimpin, musyawarah dulu, MC. Ustadz, ntar Ustadz tahlil, Ustadz yang ini atuh doa ya, ada doa penutup. Musyawarah dulu.
Bener kan? Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil semua. Kenapa? Berkatnya sama. Nah, iyalah. Adil. Cuman yang namanya adil bukan berarti satu-satu. Bukan, itu belum adil. Yang disebut adil ya enggak. Kalau kita punya anak SD, ongkosin ceban sekolah. Kalau SMP, lah 20.000. Kenapa? Itu baru adil. Sesuai daripada pengeluarannya. Bener kan? Makanya jamaah beda sama kiai. Lah kiai beseknya 3, parcel belum ya gak lain. Itu namanya adil. Tawa aja bang pagi-pagi. Ini mau ngoceh apaan aja kita ocehin. Ya namanya akal-akalan nyari makan ya. Nih. Iya emang gara-gara kagak ceramah acara batal semua. Mau nggak boleh. Serung sana diserung nggak boleh, batal semua. Acara batal banyak banget kemarin Mi'raj guru. Ya Allah. Tad batal ya nggak bisa, nggak dapet izin. Tad batal. Ya udah nggak dapet izin. Akhirnya kita mohon maaf Ustaz ini ya, duit yang udah masuk bisa nggak itu dipulangin? Bener bang jamaah begitu. Ini mohon maaf banget Pak ini mohon maaf banget. Kenapa? Karena duit jamaah rame-rame kita ngumpulin. Itu yang panjer kemarin masuk tolong pulangin. La ilaha illallah. Kita mulangin panjer sampai bang. Kita kata udah habis. Lalu lagi emang gue minta lu yang ngasih. Kata gitu. Maka dari itu kita kepengen bang, ayo bang ini lewat acara subuh gabungan kita pengen kompak bersatu semua. Bener. Ulamanya, umarohnya, ayo diskusi kita. Kalau kita dalam keadaan ada masalah, kita suruh kembali kepada Allah dan Rasulnya. Kita kumpul musyawarah, nanya dengan ahlinya. Kalau semua diserahkan dengan ahlinya, insya Allah aman. Amin. Yang bikin memicu ada pengalian isu banyak, terlalu banyak. Waduh luar biasa. Makanya kita kepengen ayo yang di atas biar ingat yang di bawah. Sadar di atas itu kan gara-gara kita bang ya. Lu bisa di atas kan gara-gara kita semua. Orang kalau naik Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Waktu 17 Agustus naik lomba Panjat Pinang yang paling capek yang di bawah. Yang di bawah udah iles-iles. Udah melintir soal lehernya, melintir kemari. Lah bener kan? Tapi yang diinjak di bawah kan ngomong hatinya, biarin gue diinjak di bawah asal lu naik ke atas. Tuh, tapi kalau udah di atas inget apa? Kan hadiah banyak itu di atas. Bawa turun kita pecah rame-rame. Kan cakep urusan. Lah udah kita naikin di atas, habis hadiah jauh garas dewek. Habis mau dimakanin, mau dia buang, lah makan habis udah semua duit rakyat. Habis bensin dia minum, solar dia minum. Aspal dia makan, ilaha illallah bang, sampai panci-panci aja kerepus semua. Makanya kita kepengen ayo sadar. Maka dari itu kita Ramadan kemarin dibentuk disiplin, dibentuk sabar, dibentuk kita dengan puasa supaya kita peka, supaya kita jujur. Puasa kan ngajarin jujur. Lagi puasa kita tengah hari, lagi wudhu mau sembahyang zuhur kan ke kumur. Lagi ke kumur itu andai saja kita colong aja bang, dikit aja kita telan. Jangankan KPK, jangankan polisi, temen di samping kagak tahu kalau kita nyolong air. Bener kan? Kenapa kita nggak lakuin itu? Karena merasa adanya Allah. Tuh puasa ngajarin jujur. Kalau saya sendiri, yang kedua Allah. Kalau saya berdua, yang ketiga Allah. Menghadirkan Allah. Artinya apa? Kita kepengen diajarin jujur, disiplin. Kelar kita nih Ramadan, datang Syawal. Ayo sama-sama. Semua kita introspeksi masing-masing semuanya. Semuanya, ulamanya, gurunya, kiainya, umaroknya terutama ya, para pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah bang, kalau kita menyadari kesalahan kita sendiri, insya Allah kita minta kepada Allah taubat ampun, dan insya Allah negeri kita menjadi negeri yang kita idamkan. Baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nih kita kumpul bersatu, jenis-jenis ormas begitu banyak. Kita kepengen semuanya kompak, satu visi satu misi. Yang penting kita jaga Islamnya. Bener bang? Jaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah watoniyah, jaga ukhuwah basyariah. Artinya apa? Itu semua ada dalam visi misi Fahmi Tamami. Nah tadi kan Kiai Lutfi memperkenalkan Fuhab, ya enggak? Forum Ulama Habaib. Kalau saya Fahmi Tamami. Nih kita beda.
Fahmi Tamami, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia. Ketua umumnya Ayah Ki Haji Roma Irama, dan saya termasuk Ketua MPC Kabupaten Bekasi Fahmi Tamami. Jadi kini dengan adanya subuh gabungan begini, kita takmirkan masjid dan musola, insya Allah dengan kita gabung kompak bersatu, ada Fahmi Tamami, ada Fuhab, ada Forum Silaturahmi, subuh gabungan, bersatu kompak enak, satukan visi misi supaya apa? Kita kompak bersatu. Lidih, tahu lidih bang? Lidih tahu? Kenal lidih? Lidih biar gede banget, kalau sendirian laler kagak mati, bener kan? Biar kata lidih kecil-kecil digabung jadi satu, diikat sapuh namanya. Jangankan laler, anjing kita gede gempor. Kenapa? Kita kompak. Selalu kerjaan seberat apapun, kalau kita kompak bersatu, insya Allah akan ringan buat kita. Berat sama kita pikul, ringan sama kita jinjing. Kita pengen kekompakan, kebersamaan itu. Semua kita bantu. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang sedang berjuang, hakikatnya dia berjuang juga. Mudah-mudahan kita semua menjadi pejuang-pejuang. Terutama kita kumpul begini, salah satu pejuang subuh. Pejuang subuh, minimal itu kita kumpul. Udah segini aja Guru Ahmad ya, udah lapar, kebuli ada udah rapi. Nah, berapa gidir? Oh iya, Masya Allah, alhamdulillah disiapin 8 gidir bang. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya makan satu nampan bertiga apa berempat nih aturannya? Berempat aja Guru ya? Bertiga ya, bertiga. Satu nampan bertiga katanya, kata Kiai Ahmad, Kiai Hamzah, satu nampan bertiga. Tuh ada adabnya makan kalau bertiga bang. Pertama suapan kecilin nih, jangan gede-gede kalau makan bareng. Tuh yang kedua, lagi makan bareng begitu jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Jangan, ini lagi makan teman kita liatin mukanya begini, orang kesinggung. Jangan. Yang ketiga adabnya, emang jatah kita bagian di situ, rawatin di situ, jangan kemana-mana. Kadang-kadang jatah teman kita korek-korek lah, longsor. Nah ini aja barangkali dah. Dari saya mohon maaf ini ya Guru Haji ya, dari ini aja barangkali ya, panitia udah siap kebuli. Nah ini aja, dia udah berdiri MC kita dah. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Sebelum saya tutup kita baca Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sehat panjang umur. Allah berikan kekuatan, kesabaran. Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari malapetaka. Semoga wabah virus corona buruan merat yang jauh kemana ke sono. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan semua dijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama doa buat kita semua nih, buat guru-guru kita, para ulama kita semuanya. Allah kasih sehat walafiat, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam membimbing kita. Ilmu-ilmu beliau manfaat buat kita semua. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurang banyak kesalahan. Jangan lupa besok hari Selasa. Besok hari Selasa kan ya. Lusa Selasa. Yang Minggu, Senin, Selasa, lusa. Ya, ba'da bukroh ya, Selasa. Jangan lupa nonton di RCTP. Ya, di SCTV, tonton SCTV, Indosiar situ ya. Indosiar, nonton Indosiar, sinetron azab, itu aja ada. Dari saya mohon maaf akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.